Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel. Sudah lama kita tidak upload ini. Yes, maklum masih masa pandemi. Nah, kali ini kita mau membahas sesuatu yang sudah lama saya itu penasaran, dan mungkin dari teman-teman juga banyak yang mempertanyakan. Kalau menurut dari segi spiritual ini kan saya kan nggak tahu. Nah, apakah di tempat angker itu pasti ada benda gaib jenis pusaka? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab ya pemirsa. Sebenarnya gini, berbeda-beda kalau untuk ilmu spiritual seperti itu, beda orang, beda basic juga. Ya. Nah, jadi pengalaman yang selama ini kita lakukan kan gitu. Enggak semua tempat sebenarnya. Enggak semua tempat. Enggak semuanya enggak Jadi semua kalau tempat yang katanya angker itu belum tentu Belum ada tentu. pusakanya. belum tentu. Mungkin ya ada penghuninya aja gitu. Iya, bisa jadi kalau memang semua tempat itu ada energi gitu. Tapi belum bisa dikategorikan itu adalah sebuah pusaka ataupun jimat. Oh, belum tentu Kalau ya. semua energi itu ada di ini bukan dari ilmu spiritual juga sebenarnya. Kalau energi itu di mana tempat itu, kalau dalam ilmu psikologi itu ada. Suatu misal kan tempat sini Ya. kayak ada misalkan aura-aura nggak enak itu biasanya tubuh kita itu sudah mendistract. Orang Ya. awam pun merasakan seperti itu. Ya, biasanya kalau dari gini aja, biasanya kan dari kamar aja. Ya. Saya kan ada 2 kamar. Biasanya kamar di sini biasa aja kok, di sini pengap. Ya. Itu apa pengaruh sirkulasi udara atau dari ada energi lain? Sebenarnya gini, kalau menurut saya pribadi ataupun pengalaman saya untuk di dalam dunia spiritual ini ya sebenarnya gini, kalau itu memang sirkulasi udaranya bagus ya kan, memang bagus, tapi tiba-tiba merasakan hawa hangat atau gimana gitu, mungkin itu salah satu energi yang bisa ditangkap. Nah ya, kayak tadi di tempat tadi itu gimana? Kayak tempat tadi Kalau itu gimana, itu nggak bisa dipungkiri lah. Makanya kalau misalkan kita di gudang itu tadi kan saya mau moto kan nggak boleh tadi ya sebenarnya itu kan sebenarnya gimana itu tadi? itu tadi kan salah satu gudang gitu, untuk tempat penyimpanan itu kalau bisa itu dikasih lampu lah gitu. Kalau bisa dikasih lampu ya. Dikasih lampu supaya gimana auranya itu sering dibersihkan gitu. Soalnya jin-jin atau naroran negatif itu suka dengan yang kotor-kotor ataupun yang gelap-gelap gitu. Misalnya dari tempatnya tadi kan dari luar, dari ruang tengah ke gudang itu hawanya sudah Iya beda. pasti. Kenapa kalau gudang dikonotasikan auranya lebih ke negatif kan? Makanya kan kebanyakan pada umumnya gudang itu kan gelap, nggak ada lampunya. Terus mungkin ada lagi. Terus ini kalau kita seperti ke distract di salah satu sudut atau di mana, kadang kita terdistract di tempat itu, tapi kan kita kan tidak melihat. Itu biasanya memang ada apa enggak sih biasanya gitu? Ada 2 kesimpulan sebenarnya. Padahal itu enggak ada apa-apa, tapi Iya. keinginan kok kepengen lihat ke Lihat situ itu. aja. Gini, ada dua kesimpulan. Kalau dalam ilmu psikologi, ini kita bicara dalam ilmu psikologi dulu pertama gitu. Jadi manusia itu punya istilah belief. Belief itu kalau dalam ilmu psikologi itu namanya semacam sugesti gitu. Sugesti. Iya. Kalau belief sistemnya kita kuat, misalkan suatu tempat, gini, tak kasih contoh. Ketika kita berjalan, Ya. tiba-tiba ada mobil bagus gitu. Secara spontanitas, walaupun kita fokusnya ke sana, kita akan melihat, karena itu belief system kita yang aktif gitu. Nah, jadi kalau untuk ilmu spiritual kan gitu, jangan langsung mengecas, ini ada ini aja, nggak bisa. Belum tentu ya. Nah, belum tentu. Kalau untuk aura mungkin energi bisa, semua Bisa. tempat itu energi. Pasti gitu. ada energinya. Pasti ada. Oh, gitu. Jadi belum tentu ada ya. Belum tentu. Tapi kalau sejenis kayak kemarin itu waktu kita jalan-jalan ke daerah selatan itu kan, saya kan nggak tahu kan, cuma perasaan saya digangguin
bambu itu kayak ada. Ternyata memang beneran ada ya waktu itu ya. Kebetulan Kebetulan ya. Soalnya gini. terlalu besar Ya. kalau menurut saya sih. Soalnya gini, pada umumnya kalau mungkin ini untuk khususnya orang-orang Jawa ya kan, diyakini bahwa di bambu itu pasti ada genderuwonya kan gitu. Makanya itu tadi belief system kita yang mengaktifkan mindset pikiran kita gitu. Makanya kita kan langsung, oh ya di bambu ini gini gitu kan. Padahal waktu itu kan saya sendiri juga kayak nggak nyangka sih. Cuma saya kepinginnya tuh lihat ke situ itu ada apa. Makanya kan waktu itu saya tanya, Pak di sini ada apa kan gitu. Itu kebetulan itu ya sebenarnya itu gini ya. untuk yang pusaka itu Iya waktu okay. yang gini nggak bisa diambil itu ya, yang di sana. Iya yang di selatan waktu itu okay. Bukan yang ini, yang ini kan beda lagi ceritanya. Kalau sebenarnya kalau tempat-tempat seperti itu ada mindset ataupun itu tadi sugesti doktrin yang pertama yang kita terima gitu dari awal. Misalkan contoh gini, sampean itu kalau mulai bukan sampean Pak ya, umumnya kan gini, kalau kita melihat pohon beringin ya kan, pohon beringin pasti ada sesuatu, pasti orang berpikirnya kan seperti itu. Iya kan, padahal belum tentu juga. Nah, contoh gini, sampean lihat apa ya, untuk saudara-saudara kita misalkan itu pohon Natal kan gitu ya. Natal itu kan buat saudara kita untuk yang merayakan Natalnya kan gitu, merayakan Natal. Sama saja kalau belief system kita aktif, oh iya pohon beringin ini kata orang-orang dulu, makanya kan sudah tertanam lebih dahulu. Ada gininya. Jadi kita kebawa dari omongan orang dulu ya. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan oh ini ada penghulunya gini kasihan loh. Kalau semua energi mungkin ada. Kalaupun ada mungkin ya kebetulan waktu itu ya. Soalnya kan dari tempatnya juga mendukung sih dari tempatnya. Jadi kalau walaupun itu bambu di jalan itu pun belum tentu ada ya. Belum tentu. Ya. Saya sendirian juga heran waktu itu. Terus kayak di sudut-sudut ruangan kadang kan enak-enak entah itu main game atau apa, tiba-tiba kepingin lihat ke sana ada apa. Normal kok itu. Kalau itu sudah biasa ya. Normal. Kalau memang nggak punya gitu ya perlu diperiksakan lagi. Ya sehat. Ya kan ini saya pertanyaan dari orang yang nggak ngerti ya, nggak ngerti itu. Boleh. Terus kalau untuk rumah yang nggak ditinggali itu biasanya untuk berapa hari? Sebenarnya gini, rumah yang ataupun tempat hunian ya. Banyak orang itu mengatakan itu kalau rumah nggak ada orangnya itu diganti penghuninya. Sebenarnya itu nggak ada sangkut pautnya dengan apa ya namanya istilah, kalau ilmu psikis kan, kalau di logika itu nggak ada. Tapi kalau dalam ilmu spiritual itu selama ditinggalkan kurang lebihnya 21 hari. 21 hari aja sudah ada yang nempati ya. Apalagi ada yang mengatakan 40 hari. 40 hari. Tapi kalau yang walaupun kita tidak tinggal di situ, tapi entah itu pagi atau sore kita menyambangi rumah itu. Iya bisa. Sebenarnya lebih bagus gitu dibersihkan gitu. Itu ada kemungkinan nggak dimasukin atau sama saja pasti dimasukin? Jelas kemungkinan sangat besar itu nggak dimasukin. Sebenarnya aura yang gini loh, kalau rumah kosong, ya kan? Kalau kita tinggalkan, benar-benar kita tinggalkan, misalkan tidak terawat ya, nggak kerawat ataupun orangnya 1 minggu sekali ataupun nggak pernah ke situ, gitu kan. Jangan orang spiritual, orang lihat aja orang awam, rumah ini kok horor, gelap gitu kan, kotor. Ya. Nah itu makanya sebenarnya aura-aura energi negatif itu timbulnya dari pemikiran kita sendiri gitu. Kalau dalam ilmu spiritual yaitu makanya kalau dalam otomatis gini cara logika, dalam 21 hari ataupun sampai 40 hari itu kan sudah berbeda kalau kita nggak kerawat. Kecuali misalkan kita kayak kita ke tempat asing gitu ya. Iya. Jenisnya. Jadi kalau misalkan kita punya rumah atau hunian banyak kan gitu, nggak ditempatin ya minimal 1 minggu 1 kali lah dibersihkan, disiram gitu. Itu lebih
positif paling tidak satu hari, entah itu pagi atau pagi sore, sore ada apa ya, kita masuk tak ya, paling tidak masuk dulu, masuk. ada hawa manusianya lah dalam 1 kali 24 jam. Gitu. Ini ada rumor di masyarakat tentang ilmu listrik atau pelet yang menggunakan media kartu Oke. dan santet, apakah bisa apakah bisa disembuhkan? Oke.